Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Suhaiti, NIM 39, kelas 7A Prodi PPSI. Di sini saya akan mempresentasikan artikel seminar pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berjudul Bentuk Tindak Tutor Direktif pada Anak Usia Dini Tahap 1 di PAUD Nurul Huda, Desa Wanoja, Kecamatan Salem, Brebes. Yang pertama, abstraksi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak tutor direktif pada anak PAUD tahap 1 di Desa Wanoja, tepatnya di PAUD Nurul Huda. Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini berupa tuturan yang diucapkan anak usia dini di PAUD. Objek penelitiannya yaitu anak-anak PAUD Nurul Huda di Desa Wanoja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, teknik perekaman, dan teknik catat. Analisis data menggunakan analisis pragmatik, dengan teknik padan pragmatis. Hasil penelitian ini ditemukan 6 bentuk tindak tutor direktif, yaitu tindak tutor direktif perintah, pertanyaan, pernyataan, ajakan, larangan, dan penolakan. Yang selanjutnya pendahuluan. Latar belakang, anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi memandang perkembangan anak usia dini merupakan periode yang sangat penting dan perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Montessori dalam Harlow pada tahun 1978 mengemukakan bahwa usia dini merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode ketika suatu fungsi tertentu perlu dirangsang dan diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Sebagai contoh, masa peka untuk berbicara pada periode tidak terlewati, maka anak akan mengalami hambatan dan dalam perkembangan kemampuan bahasa pada periode berikutnya. Pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Anak-anak menggunakan bahasa yang telah diperolehnya melalui interaksi dengan orang lain, baik dengan anak sebaya, anak-anak yang lebih muda, atau dengan orang dewasa di sekitarnya. Dalam penggunaannya secara tidak langsung, anak-anak juga mempelajari norma dan budaya yang berlaku di sekitarnya dalam menggunakan bahasa tertentu. Perkembangan kompetensi tersebut ditandai dengan perubahan-perubahan yang cepat dalam menggunakan bentuk, fungsi, dan strategi pengungkapannya. Dalam usia dini 3-5 tahun, anak dapat menggunakan suatu bentuk kompetensi tindak direktif untuk meminta, memerintah, mengajak, dan sebagainya dalam konteks yang sesuai sebagai unsur yang melatari dan melengkapi makna tuturannya. Oleh karena itu, kompetensi menggunakan tindak direktif anak usia prasekolah mencerminkan jaringan yang sangat luas, perspektif, dan komunikatif, menurut Eti Setiawati pada tahun 2007 halaman 35. Di kelompok usia dini tentu saja ada beberapa strategi tindak tutor direktif yang dilakukan oleh pendidik agar perintahnya lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya dan tentu saja lebih mudah direspon oleh peserta didik agar melakukan sesuatu sesuai perintahnya. Pernyataan yang dikemukakan oleh Isyoni pada tahun 2010 halaman 19 bahwa anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah. Usia demikian merupakan usia peka bagi anak. Pada masa itu terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian pendidikan anak usia dini seperti ini mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 Kemendiknas tahun 2015 halaman 5. Yang isinya pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Mengingat bahwa 1. Usia dini merupakan masa keemasan, namun sekaligus sebagai periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun mencapai 80% dan sisanya sekitar 20% diperoleh pada anak berusia 8 tahun ke atas. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelijensi, kematangan emosional, dan produktivitas manusia sebagai tahap berikutnya. Dengan demikian, perkembangan anak usia dini merupakan investasi sangat penting bagi sumber daya manusia yang berkualitas, menurut Kemendiknas tahun 2011 halaman 2. Dan selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian dalam kajian ini tentang bentuk tindak tutur direktif pada anak usia dini tahap 1 PAUD Nurul Huda Desa Wanoja Kecamatan Salem Brebes. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan beragam bentuk tindak tutur direktif pada anak usia dini tahap 1 di PAUD Nurul Huda Desa Wanoja. Kemudian mengetahui macam-macam bentuk tindak tutur direktif. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam bentuk tindak tutur direktif. Yang kedua, mengetahui bentuk tindak tutur direktif pada anak usia dini, khususnya anak-anak yang bersekolah di PAUD Nurul Huda Desa Wanoja Kecamatan Salem. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama ada tindak tutur. Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan gejala yang terdapat pada suatu proses, yakni proses komunikasi, menurut Hair dan Agustina pada tahun 2010 halaman 49-50. Tindak tutur adalah sesuatu yang dikatakan sambil bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa adanya reaksi yang diharapkan dari kata-kata tersebut. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada suatu proses komunikasi dalam penyampaian atau menyebutkan satu maksud oleh penutur. Tindak ujar atau speech akan berkembang dalam analisis wacana dan merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar atau penulis, pembaca, serta yang dibicarakan. Menurut Jasudharma tahun 2012 halaman 53. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik. Entitas ini merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang lain seperti peragaan, perilaku, implikator percakapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesantunan. Kajian yang tidak berdasarkan analisisnya pada tindak tutur bukanlah kajian pragmatik dalam artian sebenarnya. Kemudian yang kedua ada jenis tindak tutur direktif. Seroli dalam bukunya Speech Act mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak prelokusi. Yang pertama akan saya jelaskan tindak lokusi. Tindak lokusi adalah untuk menyatakan sesuatu menurut Wijana tahun 1996 halaman 17.
Yang kedua, jenis tindak tutur. Serale dalam bukunya Speech Acts and Essay in the Philosophy of Language dalam Wijana tahun 1996 halaman 17 mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak prelokusi. Tindak lokusi. Tindak lokusi adalah untuk menyatakan sesuatu. Menurut Wijana tahun 1996 halaman 17. Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan Rustono dalam Yani tahun 2006 bahwa lokusi atau lengkapnya tindak lokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Di dalam tindak lokusi tidak mempermasalahkan maksud dan fungsi tutur. Pernyataan yang diajukan berkenaan dengan lokusi ini adalah apakah makna 14 tuturan diucapkan itu. Lokusi semata-mata tindak tutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata-kata. Makna kata dalam makna tuturan lokusi itu sesuai dengan makna kata di dalam kamus. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan tindak lokusi sebenarnya. Tindak atau kurang begitu penting peranannya untuk memahami tindak tutur. Menurut Arthur dalam Wijana tahun 1996 halaman 18. Yang kedua ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujar. Tindak tutur ilokusi dapat diidentifikasi sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu. Menurut Wiyajan tahun 1996 halaman 18. Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Menurut Rustono pada tahun 2006, tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi. Hal itu terjadi karena tindak ilokusi itu berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa. Kapan dan di mana tindak tutur dilakukan pada tindak tutur ilokusi perlu disertakan konteks tuturan dalam situasi. Kemudian yang ketiga, tindak prelokusi. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak prelokusi. Tindak tutur prelokusi adalah tuturan atau ucapan yang diucapkan oleh penutur mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap mitra tutur. Tindak tutur yang pengucarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur inilah yang merupakan tindak prelokusi. Tindak tutur prelokusi dapat menghasilkan efek atau daya ujaran terhadap mitra tutur. Hasilnya rasa khawatir, cemas, rasa takut, sedih, senang, putus asa, kecewa, takut, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, dan bentuknya dapat berupa kalimat positif dan negatif. Menurut Yule pada tahun 2006 halaman 93. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan atau berharap lawan tuturnya melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif sebagai jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Adapun yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur ini antara lain memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, memohon, menyarankan, memerintah,
melakukan aba-aba dan menantang, menurut Yani pada tahun 2006. Dari beberapa teori tentang tindak tutur direktif di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang meminta mitra tutur melakukan sesuatu yang dituturkan oleh penutur. Tindak tutur direktif ini menyatakan bahwa mitra tutur melakukan apa yang diminta oleh penutur. Tindak tutur ini ada beberapa jenis, yaitu meliputi perintah, permintaan, larangan, pertanyaan, saran, dan pemberian izin. Menurut Ibrahim, tahun 1993, halaman 27, direktif mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Tindakan tutur direktif merupakan konstantif dengan batasan pada isi proposisinya, yaitu bahwa tindakan yang akan dilakukan ditunjukkan pada mitra tutur. Tetapi direktif juga bisa mengekspresikan maksud penutur atau keinginan, bisa juga harapan, sehingga ujaran atau sikap yang diekspresikan dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. Kemudian yang keempat ada bentuk tindak tutur direktif. Tuturan dapat mengandung arti yang sebenarnya dan berfungsi untuk menyatakan informasi secara langsung karena modusnya adalah kalimat berita. Jenis-jenis bentuk tindak tutur direktif. Yang pertama ada tindak tutur langsung. Secara formal, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Secara konvensional, kalimat berita digunakan untuk memberikan suatu informasi, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. Bila kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk menyatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya. Tindak tutur yang berbentuk adalah tindak tutur langsung. Menurut Wijana tahun 1996, halaman 30. Kemudian yang kedua ada tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur ini dilakukan dengan memanfaatkan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintahnya merasa dirinya diperintah. Contoh, kameramu kotor sekali. Tuturan tersebut mengindikasikan bahwa tuturan tersebut hanya menginformasikan mengenai kamar yang kotor, tetapi secara tidak langsung menyuruh lawan tuturnya untuk membersihkan kamarnya. Adapun jenis-jenis tindak tutur direktif yaitu sebagai berikut menurut Al-Haradi tahun 2005. Yang pertama, tindak tutur direktif memerintah. Tindak tutur direktif memerintah adalah tindak tutur yang dituturkan untuk memerintah penutur melakukan apa yang diucapkan penutur. Kalimat yang bermakna memerintah digunakan bersama penanda kesantunan. Contohnya coba, seperti dapat dilihat pada contoh berikut. Coba hapus papan tulisnya. Jenis tindak tutur yang dituturkan oleh guru kepada salah seorang anak didiknya adalah jenis tindak tutur direktif memerintah, sebab guru mengharapkan kerjasama anak didiknya agar segera melakukan tindakan untuk menghapus papan tulis. Kemudian tindak tutur direktif memohon. Tindak tutur direktif memohon adalah tindak tutur yang meminta dengan sopan. Mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. Kalimat yang bermakna memohon biasanya ditandai dengan penanda kesantunan mohon. Seperti pada contoh berikut. Mohon perhatikan ya anak-anak. Tuturan ini dituturkan oleh seorang guru kepada anak-anak didiknya ketika kondisi kelas terlihat sangat ribut. Jenis tuturan ini termasuk jenis tindak tutur direktif memohon, sebab guru meminta agar anak didiknya tidak ribut dan memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada tindak tutur direktif menasihati. Tindak tutur direktif menasihati adalah tindak tutur yang menasihati mitra tutur untuk mengerjakan sesuatu yang baik menurut penutur itu sendiri. Kalimat yang makna menasihati biasanya ditandai dengan penanda kesantunan kata hendaknya dan sebaiknya. Contoh, ketika ada kegiatan ada baiknya kita mulai dengan bismillah.
Yang selanjutnya, tindak tutur direktif menuntut. Tindak tutur direktif menuntut adalah tindak tutur yang dilakukan penutur untuk menuntut apa yang diperlukannya. Contoh tindak tutur direktif menuntut misalnya, pindah duduk ke depan. Tuturan ini dituturkan oleh guru kepada salah seorang anak didiknya. Fungsinya adalah menuntut agar anak didiknya segera pindah ke depan seperti apa yang diinginkan oleh sang guru. Kemudian tindak tutur direktif memesan. Contoh tindak tutur direktif memesan misalnya, nanti bersihkan toilet saya. Contoh tuturan tersebut tidak santun karena penutur bersifat memaksa kepada lawan tutur untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Kemudian yang ketiga ada anak usia dini. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak usia dini merupakan individu penduduk yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Fadilah 2014 halaman 19 mengemukakan bahwa anak usia dini ialah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan perkembangan yang bersifat unik. Karakteristik anak usia 4-6 tahun. Anak sangat aktif bergerak dan senang terlibat dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu pengembangan otot-ototnya. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir anak yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. Kemudian bentuk permainan anak masih individu walaupun dilakukan secara bersama-sama. Yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode pendeskripsian data. Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi ketika anak-anak PAUD sedang melaksanakan pembelajaran dan di luar pembelajaran, tetapi masih dalam lingkungan sekolah atau lingkungan PAUD Nurul Huda. Kemudian yang kedua, data dan sumber data. Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang hendak diteliti. Dalam penelitian, sumber data harus jelas supaya mendapatkan data yang valid dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak usia dini yang bersekolah di PAUD Nurul Huda Desa Wanoja. Sedangkan datanya adalah tindak tutur direktif anak-anak PAUD saat berinteraksi di sekolah baik dengan guru maupun teman. Instrumen penelitian. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah kedudukan peneliti dan dalam penelitian tersebut sebagai instrumen. Dengan demikian, sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bekal teori dan metodologi yang relevan dengan penelitian, maka peneliti diharapkan dapat menelusuri fakta-fakta dan informasi dari subjek peneliti sesuai dengan subjek penelitian. Selain peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti juga menggunakan alat perekam berupa handphone. Dengan penggunaan instrumen ini diharapkan diperoleh data yang akurat dan yang dapat mencukupi kebutuhan penelitian. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai tindak tutur direktif pada anak-anak usia 4-6 tahun di PAUD Nurul Huda Wanoja. Kemudian pencatatan, proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi. Yang ketiga, interpretasi, proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi biasanya disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan dari apa yang dilihat dan didengar. Kemudian yang kelima, tahap penelitian. Tahap penelitian adalah 3 tahap yang mencakup penyediaan data, analisis data, dan menganalisis hasil. Yang selanjutnya ada pembahasan. Hasil temuan peneliti yang dilakukan di PAUD Nurul Huda Desa Wanoja terdapat yang pertama ada bentuk perintah. Dalam bentuk perintah, direktif penutur berucap dengan tujuan agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki penutur. Hal ini dapat dilihat pada data berikut.
Halimah, pangumpulkeun kapayun. Halimah, tolong kumpulkan ke depan. Pada tuturan tersebut, salah satu murid sedang duduk di bangkunya dan baru selesai menulis. Kemudian meminta teman sebelahnya untuk mengumpulkan bukunya ke depan atau ke ibu guru untuk dinilai. Kemudian ada data hayu sok nulis sok, yang artinya ayo menulis. Pada tuturan tersebut, salah satu murid bernama Dea menyuruh teman sebangkunya untuk menulis. Kemudian yang kedua, bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan yang diucapkan salah satu murid yang bertanya kepada guru berikut datanya. Bu guru, ieu sih nomor sabaraha? Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, Bu guru ini nomor berapa? Kemudian murid lainnya ada yang bertanya, Bu guru nomor iya nomor 3G-nya, yang artinya dalam bahasa Indonesia, Bu guru nomor 3 juga ya. Tuturan tersebut diucapkan ketika murid tersebut merasa kurang jelas bagian mana yang harus ditulisnya. Kemudian ada bentuk pernyataan. Kalimat bentuk pernyataan biasa diartikan sebagai bentuk kalimat berita. Dalam hal ini, penutur sekedar memaparkan atau memberitahukan suatu hal kepada mitra tutur. Data yang diperoleh nomor genap, yang artinya nomor 6. Tuturan tersebut diucapkan oleh satu murid yang menyatakan dirinya mau menulis di bagian nomor 6. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan temannya yang menyatakan rentos, atau dalam arti bahasa Indonesianya sudah selesai, yang artinya ia menginformasikan kepada teman-temannya bahwa ia telah selesai menulis. Kemudian bentuk ajakan. Bentuk ajakan yaitu berupa ujaran di mana si penutur mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari mitra tutur. Berikut tindak tutur direktif dalam ajakan. Engke pamintos rampung nulisna cong jajan yuk, artinya nanti kalau sudah selesai nulis kita jajan yuk. Tuturan terjadi ketika salah satu anak mengajak temannya jajan setelah selesai menulis. Kemudian ada bentuk larangan. Bentuk lain sebagai bentuk tindak direktif adalah bentuk larangan. Bentuk tindak direktif larangan ini adalah bentuk tindak direktif dengan kekuatan ilokusi yang paling kuat. Mitra tutur akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. Bentuk larangan biasanya ditandai dengan penanda-penanda larangan yang paling keras seperti kata jangan dan tidak. Berikut tindak tutur direktif dalam ajakan. Tindak tutur direktif larangan sebagai berikut. Hei ulah garandeng, artinya jangan berisik. Tuturan terjadi ketika suasana kelas sangat ramai. Seorang anak mengingatkan teman-temannya untuk tidak berisik. Kemudian bentuk penolakan. Bentuk lain dari tindak direktif juga dapat dilihat dari bentuk kalimat yang mengandung penolakan. Daya implikator yang digunakan oleh kalimat penolakan cenderung langsung sehingga tidak lagi dijelaskan secara implisit pada sebuah tuturan, melainkan langsung dapat dipahami oleh mitra tutur. Contoh, ada dua anak yang pertama mengatakan, engke wangsul sekolah cang kerongkok kami heula yuk. Artinya nanti pulang sekolah ke rumah aku dulu yuk. Kemudian anak B menjawab embung, yang artinya tidak mau. Pada ujaran tersebut B menolak ajakan temannya untuk main ke rumahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.